Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yakini Ibu Ferawati Fajrin MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liora Curiti Faralubis dari kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 210300235 dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pendidikan Karakter dan Akhlak di Kalangan Pelajar dan Generasi Milenial. Nah, yang pertama yaitu ada pendidikan karakter di kalangan pelajar. 1. Pengertian pendidikan karakter berdasarkan Kamus Bahasa didefinisikan. Karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Secara umum, karakter diartikan sebagai perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, dan konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Pendidikan karakter di sekolah secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pemahaman, perawatan, dan pelaksanaan keutamaan. Oleh karena itu, pendidikan karakter di sekolah mengacu pada proses pemahaman, tata cara merawat, dan menghidupi nilai-nilai itu, serta bagaimana seseorang siswa memiliki kesempatan untuk dapat melatih nilai-nilai tersebut secara nyata. Ini pengertian pendidikan karakter. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini bertujuan meningkatkan mutu, menyelenggarakan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetisi kelulusan. Jadi pendidikan karakter ini supaya meningkatkan mutu, menyelenggarakan hasil pendidikan kita itu di sekolah supaya karakternya baik. Nah, ini ada nih tujuan pendidikan karakter ada sebagai berikut. Yang A, membentuk siswa berpikir rasional, dewasa, dan bertanggung jawab. Yang B, mengembangkan sikap mental dan terpuji. Yang C, membina kepekaan sosial anak didik. Yang D, membangun mental optimis dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Yang E, ada membentuk kecerdasan emosional. Yang F, membentuk anak didik yang berwatak, pengasih, penyayang, sabar, beriman, takwa, bertanggung jawab, amanah, jujur, adil, dan mandiri. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik ini atau di kalangan pelajar mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujudnya dalam perilaku sehari-hari. Jadi ini tujuan pendidikan karakter di kalangan pelajar, yaitu ada membentuk, ada membina, membangun, ya kan. Nah, selanjutnya ada juga nilai-nilai pendidikan karakter. Bahwa nilai-nilai yang benar dan diterima secara universal adalah nilai yang menghasilkan suatu perilaku. Dan perilaku ini berdampak positif baik bagi yang menjalankan maupun bagi orang lain. Selanjutnya, Richard menjelaskan bahwa yang dimaksud nilai adalah suatu kualitas yang membedakan menurut 1. Kemampuannya untuk berlipat ganda atau bertambah. Yang kedua, ada kenyataan bahwa makin banyak nilai yang diberikan kepada orang lain, maka makin banyak pula nilai serupa yang diterima atau dikembalikan dari orang lain. Yang selanjutnya ada hal-hal yang memengaruhi karakter peserta didik atau pelajar. Nah, jadi di sini itu unsur-unsur pembentukan karakter menurut Alincia adalah meraguskan bahwa unsur pendidikan dalam pembentukan karakter ini
adalah pikiran, karena dalam pikiranlah terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidup seseorang individu. Jadi unsur pembentukannya ini apa ya, untuk membentuk suatu pengalaman hidup seseorang ya kan, yang secara individu. Pola pikir dari seseorang individu akan memengaruhi pola perilakunya. Yang B ada proses pembentukan karakter. Proses pembentukan karakter diawali oleh terbentuknya fondasi. Nah, fondasi ini merupakan dasar kepercayaan tertentu dan konsep diri. Dengan demikian, banyaknya informasi dan pengalaman yang diterima individu, maka semakin matang sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk. Maka semakin jelas tindakan, kebiasaan, dan karakter unik dari masing-masing individu. Kebiasaan pendidikan adalah ketika anak didik mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan, sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi atau memengaruhi karakter peserta didik. Ada unsur pembentukannya, ada proses pembentukan karakter. Yang selanjutnya ada pendidikan karakter generasi milenial. Nah, pengertian pendidikan karakter ini, pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat tindakan edukatif dan didaktis yang diperbentukkan untuk generasi yang sedang tumbuh. Karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan tanpa ketiganya. Pendidikan karakter tidak akan efektif. Yang selanjutnya ada generasi milenial, adalah generasi yang identik dengan penggunaan media sosial atau bisa juga disebut netizen. Jadi generasi milenial itu identik dengan media sosial, yang dimana orang-orang tuh memiliki media sosial disebut netizen ya kan. Kita tahu bahwa dalam media sosial semua informasi bisa didapatkan, mulai dari positif hingga yang negatif. Generasi milenial sangat butuh adanya pendidikan moral atau karakter yang diberikan pendidikan formal maupun non-formal. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya karakteristik generasi di era milenial. Generasi milenial yang lahir dan hidup di tengah kemajuan teknologi yang pesat memiliki ciri khas tersendiri yang dapat mendorong mereka untuk berkembang, mewujudkan cita-cita dan keinginan untuk hidup lebih maju dari generasi sebelumnya. Secara umum, ciri-ciri generasi milenial antara lain percaya diri, berorientasi pada kesuksesan, toleran, kompetitif, dan perhatian. Jadi karakteristik generasi milenial ini untuk mendorong perkembangannya, mewujudkan cita-citanya yang keinginan hidupnya lebih maju dari sebelumnya. Secara umum ini generasi memiliki ciri-ciri yaitu percaya diri. Kita harus percaya diri, terus berorientasi atau pada kesuksesan, dan toleran, kompetitif, dan harus perhatian. Generasi milenial menyadari bahwa mereka hidup di era pengetahuan. Tantangan mereka secara bukan lagi mencari informasi lebih banyak, tetapi bagaimana mengolah informasi yang diperoleh menjadi pengetahuan. Jadi generasi ini harus mencari informasi lebih banyak lagi, tetapi dengan mengolahnya itu diproses dengan menjadi pengetahuan, enggak sekedar informasi aja. Nah, dengan menguasai ilmu pengetahuan, mereka tidak akan perubahan, bahkan dengan menantikan perubahannya. Nah, terus selanjutnya ada upaya mewujudkan generasi milenial yang unggul. Nah, selanjutnya ini ada memperkuat belajar atau iqra dan mengamalkan tauhid. Dalam ajaran Islam, pemahaman dan pengalaman tauhid yang kuat dalam jiwa yang tidak hanya memberikan ketentraman batin dan menyelamatkan manusia dan kesesatan dan kemusyrikan. Jadi dalamnya pemahaman tauhid yang kuat itu tidak hanya memberikan ketentraman batin dan menyelamatkan manusia dan kesesatan atau kemusyrikannya. Upaya mewujudkan pendidikan tauhid baik di lingkungan keluarga,
sekolah maupun masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian materi tauhid oleh orang tua, guru, dan pemuka agama atau ustadz pada masyarakat tertentu dengan ungkapan tauhid keteladanan pembiasaan. Yang selanjutnya yaitu membangun akhlak mulia atau karakter yang soleh. Nah, pembina moral bagi generasi muda semakin dirasakan, sangat diperlukan apalagi di saat tantangan dan godaan semakin banyak. Akibat era milenial yang ditandai dengan kemajuan teknologi, hanya landasan iman dan karakter yang kuat dalam diri sendiri, dalam arti mampu membedakan baik dan buruk dapat menjamin masa depan generasi milenial Indonesia tetap cerah. Yang C ada motivasi dan pengawasan. Motivasi adalah pergerakan dan penggerakan keinginan untuk berperilaku. Jadi motivasi ini untuk menggerakkan keinginan untuk berperilaku yang baik. Nah, pengawasan adalah keseluruhan upaya untuk mengamati pelaksana kegiatan operasional untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada namanya pendidikan akhlak di kalangan pelajar. Pengertian pendidikan akhlak sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Miskawi dan dikutip oleh Abu Dinatan merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang. Nah, dalam pendidikan akhlak, ini kriteria benar dan salah untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi ajaran Islam. Ini pengertian pendidikan akhlak ya. Nah, tujuan pendidikan akhlak, akhlak mulia merupakan tujuan pokok. Dalam pendidikan akhlak, akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berpengerangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan akhlak di sekolah. 1. Sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya dapat membentuk para siswa menjadi orang-orang yang sukses dari segi akademik dan non-akademik. Adapun nilai-nilai non-akademik menyangkut sikap dan perilaku akhlak mulia, sehingga para lulusan tidak hanya cerdas pikiran tetapi juga cerdas emosi dan spiritualnya. Jadi di prinsip ini yang pertama itu kita memiliki nilai non akademik ini tidak menyangkut dengan apa cerdasnya aja, pintarnya aja, tetapi juga harus cerdas dengan sikapnya, mulianya, akhlaknya, terus emosinya, spiritualnya harus bisa dicerna juga gitu kan. Nah, yang B, mewujudkan visi, misi, dan tujuan seperti tersebut, maka sekolah harus mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama dan nilai-nilai karakter mulia pada segala aspek kehidupan bagi seluruh warga sekolah, terutama pada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu pembina akhlak siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama, guru PKN, guru bahasa, ataupun guru BP atau bimbingan penyuluhan, tetapi juga tanggung jawab semua guru dan seluruh warga sekolah. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan akhlak generasi milenial. Pengertian generasi milenial atau millennial generation adalah generasi yang lahir dalam rentangan waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Mereka yang disebut sebagai generasi milenial karena merekalah yang suatu generasi yang hidup di pergantian milenium. Generasi tersebut mempunyai karakter yang terhubung antara satu individu dengan individu yang lain melalui internet atau media sosial. Harapan dan peluang dalam kemajuan masyarakat, terutama di Indonesia, terkait dengan generasi milenial sangatlah besar dan tantangan-tantangan yang dihadapi generasi milenial cukup serius dan benar. Nah, di sini sudah terlihat pengertian generasi milenial. Nah, dari tahun 1980 sampai tahun 2000 itu namanya generasi milenial. Harapannya dan peluangnya itu dalam kemajuan masyarakat Indonesia,
terkait dengan generasi ini sangatlah besar. Tantangannya generasi ini cukup serius, benar-benar. Yang selanjutnya ada akhlak generasi milenial dan sains digital. Akhlak persimpangan dunia dan akhirat. Patut kita sadari awal mula akhlak berasal dari sebuah keyakinan terhadap agama. Akhlak sangatlah berhubungan dengan nilai-nilai agama, di mana nanti akan menjadi sebuah instrumen yang hidup dan untuk bekal kehidupan setelah kematian. Akhlak sangat berfungsi serta bermanfaat dalam kehidupan manusia, terutama pada kehidupan generasi milenial dan anak muda. Pada era revolusi industri 4.0, akhlak dalam persimpangan dunia dan akhirat yang terhubung langsung dengan kebutuhan manusia yang rasional dan spiritual yang bernilai akhirat. Jadi kita sebagai generasi milenial ini harus memiliki akhlak. Nah, yang patut kita sadari ini akhlak sebuah keyakinan, tantangan agama. Jadi sangatlah berhubungan dengan nilai-nilai agama. Untuk apa sih akhlak itu? Untuk bekal kehidupan kita, entah itu di dunia dan di akhirat. Karena akhlak ini berfungsi, bermanfaat sekali ya kan di kehidupan manusia, terutama pada anak-anak zaman sekarang, anak-anak generasi milenial, generasi zaman-zaman muda sekarang yang harus sikapnya itu berakhlak, jangan yang gimana-gimana, harus yang rasional, terus spiritual, bernilai untuk kehidupannya. Nah, terus ada juga sains kehidupan yang memudahkan. Dalam prinsipnya, sains adalah upaya manusia yang bertujuan untuk memudahkan manusia itu sendiri. Namun, dalam suatu perkembangannya, sains telah melahirkan teknologi yang beragam, yang memiliki dampak positif dan negatif dalam suatu kehidupan. Namun, untuk dapat dampak negatif terhadap pembenturan nilai-nilai agama berupa akhlak dengan nilai kebermanfaatan sains teknologi. Pertempuran nilai yang menjadi sains teknologi sebagai hal jahat yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak dalam diri manusia. Jadi sains kehidupan memudahkan untuk ya kan memudahkan manusia sendiri gitu kan prinsipnya. Namun telah lahir teknologi yang dampaknya positif dan negatif. Jadi zaman sekarang itu ada namanya teknologi yang canggih. Nah, jadi itu positifnya ada, negatifnya ada. Jadi kita harus baik-baik menggunakan teknologi zaman sekarang. Nah, namun dampak negatif terhadap pembenturan nilai agama berupa akhlak dengan nilai kemanfaatan sains teknologi. Nah, itu teknologi sebagai hal jahat itu dapat menyebabkan kerusakan akhlak kita dalam diri manusia. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi karena bisa merusak akhlak kita itu sebagai manusia ya kan. Nah, yang selanjutnya udah sampai sini ya kan, udah dijelaskan, udah dipaparkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.